Kasus Polres Serui. Jumpa kembali dengan saya Dr. Ando Septin Mamburai Paiki, Presiden Negara Republik Melanesia. Video klip kali ini saya tujukan khusus kepada institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kapolri dan Kapolda Provinsi Papua serta Kapolres Kepulauan Yapen di Serui, dan tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Berkenaan dengan kasus demonstrasi damai memperingati 32 tahun pembunuhan Dr. Tom Wainggai HGMPA di penjara kelas 1 Cipinang, Jakarta, tanggal 12 Maret 1996. Demonstrasi damai itu dilaksanakan dengan cara damai pawai keliling kota Serui, dan dimulai dari Kampung Menawi, Distrik Angkasera, secara damai menuju kota Serui pada tanggal 12 Maret 2020 yang lalu. Saya selaku pemimpin yang memerintahkan agar pawai itu dilaksanakan dengan damai dan tertib, serta bertanggung jawab sepenuhnya dalam kegiatan demonstrasi atau pawai damai tersebut. Di mana saya menunjuk Saudara Johan Ayomi sebagai koordinator lapangannya. Pawai damai tersebut dilaksanakan dengan membawa bendera proklamasi kemerdekaan Melanesia Barat 3 strip, bukan bintang kejora, tapi bendera proklamasi Melanesia Barat 3 strip, dasar hijau dan bertaburan bintang berbentuk salib sebanyak 14. Spanduk dan beberapa baliho dan lain-lain. Akan tetapi, sebelum kegiatan tersebut berjalan, pihak TNI dan Polri sudah datang dan menghadang para demonstran di lapangan Menawi agar tidak sampai ke kota Serui. Semua peserta demo diarahkan ke Polres Serui untuk dimintai keterangan. Setelah itu ditahan dan besoknya semua demonstran tersebut dipulangkan, sedangkan barang-barang mereka tidak dikembalikan sejak tanggal 12 Maret tahun 2020 sampai pada saat saya mengeluarkan video klip ini. Barang-barang mereka yang ditahan pada waktu itu sampai sekarang adalah mobil, motor, laptop, HP, buku, baju, baliho, spanduk, bendera, dan lain-lain. Kami sudah berulang kali meminta Ditserse Polda Papua untuk mengarahkan anggota Polri di Kepulauan Yapen Serui agar barang-barang tersebut segera dikembalikan. Tetapi sampai sekarang barang-barang tersebut belum juga dikembalikan. Sebenarnya sudah cukup bukti untuk para polisi itu bisa digugat secara hukum. Akan tetapi beberapa hal yang menjadi alasan mengapa sampai sekarang kami lebih memilih berdiam diri sampai dengan sekarang. Yaitu yang pertama, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan berdasarkan hukum. Tetapi sepertinya itu hanya slogan saja. Artinya negara hukum tetapi tidak menghargai hukum. Dan ini adalah buktinya. Yang kedua, hukum di Indonesia sepertinya terbalik. Jadi berbentuk piramida terbalik. Tajamnya ke bawah dan tumpulnya ke atas. Hukum hanya berlaku seolah-olah hanya untuk sebagian masyarakat, golongan menengah ke bawah, sementara tidak berlaku bagi sebagian golongan masyarakat menengah ke atas. Dan yang ketiga, jarang sekali dan bahkan tidak pernah polisi disalahkan di pengadilan meskipun nyata-nyata melakukan kesalahan. Apalagi yang ada kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Melanesia Barat karena dianggap sebagai musuh negara. Dan pertimbangan-pertimbangan lain yang kami tidak sebutkan di sini. Maka kami memilih untuk lebih baik kami membuka kasus ini dan menaikkannya ke publik, biar anggota polisi
yang terkesan angkuh dan arogan, hilang jati diri keanggotaannya sebagai polisi, serta hampir tidak waras barangkali cara berpikirnya, hilang kendali berpikir, hilang nurani barangkali juga, mungkin mereka bisa sadar. Semoga para polisi itu masih punya nurani. Itu yang menjadi harapan kita semua. Yang keempat, barangkali juga barang-barang itu apakah diinginkan untuk dimiliki? Mungkin juga karena negara tidak memberikan gaji yang cukup, atau kalau memang itu yang menjadi tujuan polisi menahan barang-barang tersebut, lebih baik berterus terang. Kami siap untuk mesediakan saja ke pihak polisi. Saya akan sampaikan kepada anggota saya, tidak usah ambil. Tapi kami perlu ada suatu ketegasan dan keterbukaan kepada seluruh rakyat supaya tidak terjadi atau terkesan seolah-olah itu semacam perampokan atau bagaimana. Ini yang kami terpaksa harus mesti sampaikan kepada pihak polisi, ke pihak institusi yang menanganinya. Yang kami pertanyakan di sini secara hukum misalnya begini. Motor, mobil, laptop, HP, buku-buku, baju yang ditahan itu barangkali untuk maksud penelitian atau apa penyelidikan lebih lanjut, silakan saja. Tapi kenapa orang-orangnya dilepaskan? Kalau memang mau diproses, orangnya sekalian ditahan dan diproses secara hukum di pengadilan. Supaya jelas kalau memang mereka salah ya dihukum saja. Tapi kalau memang mereka tidak salah ya oke, bebaskan mereka. Ada undang-undang yang menjamin mereka. Tapi seperti tadi saya katakan, negara ini sudah tidak menghargai hukum lagi. Teristimewa para penegak hukum sendiri. Mengapa barangnya ditahan sedangkan orangnya dipulangkan? Mengapa mereka tidak ditahan saja dan diproses dan dikirim saja ke pengadilan? Masa mobil motor ditahan seolah-olah itu pekerjaan kriminal yang mungkin dipakai untuk merencanakan pembunuhan sehingga barang-barang itu ditahan sebagai bukti. Ini suatu keterlaluan. Beberapa kali mereka ke Polres Serui untuk meminta kembali barang-barang mereka, tetapi selalu ditunda dengan berbagai alasan. Kapolres sibuklah, Kapolres belum adalah, Kapolres ada keluarlah, dan macam-macam alasan yang macam-macam lain-lain. Hukum model apa yang diterapkan di Polres Kepulauan Yapen? Polisi model apa yang ditugaskan di Serui yang terkesan terlalu arogan dan angkuh? Saya mau bilang bodoh juga salah-salah. Saya mau bilang pintar juga salah-salah. Penegak hukum, tetapi tidak menerapkan hukum dengan pemikiran dan hati yang jernih. Bikin malu Kapolri, bikin malu Kapolda, bikin malu institusi kepolisian. Ini keperlakuan konyol, terlalu arogan, angkuh. Bikin malu Presiden Jokowi saja. Saya berharap kiranya dengan adanya video klip ini, revolusi pemikiran para polisi itu perlu dikonstruksi kembali, agar benar-benar menjadi penegak hukum yang handal dan tidak memalukan institusi. Tapi ya tidak apa-apa, itu Indonesia punya polisi, bukan saya punya polisi. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Demikian penyampaian saya sebagai penanggung jawab kegiatan demonstrasi atau pawai damai itu. Semoga mendapat perhatian serius dari Kapolri, Kapolda maupun Kapolres Serui. Dan sampai jumpa dalam video klip yang berikut.